Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Erika Safitri dengan NIM 4203111102 dari Universitas Negeri Medan, Program Studi Pendidikan Matematika. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang input data. Nah, di sini saya sudah banyak menyediakan file-file data ya. Pertama kita buat dulu clear dan CLC. Nah, jika kita ingin melihat data apa saja yang ada pada folder ini, kita bisa klik ls. Nah, kemudian muncullah di sini file-file yang ada pada folder yang kita simpan ini ya. Ini banyak sekali datanya. Nah, kemudian pertama di sini saya buat dulu judulnya. Saya buat dulu nama filenya ya, import data. Nah, di sini saya buat judulnya terlebih dahulu, yaitu import data text. Selanjutnya itu ada file. Nah, di sini kita data text, kemudian data 1C, kemudian kita buka data 1B. Nah, kita buat data itu dengan spasi, kemudian 1B dengan koma, dan 1C dengan titik koma. Nah, di sini saya buat dulu file name-nya. Kita masukkan nama datanya itu data.txt. Kemudian kita buat import data, kemudian kita masukkan nama filenya file name. Kita run. Nah, dapat kita lihat di command window-nya itu nilai A-nya ya. Jadi terimport ya. Nah, bisa juga kita buat di sini setiap A dikali pangkat 2. Nah, kemudian kita coba yaitu muncullah nilai dari datanya itu dikalikan dengan pangkat 2. Nah, selanjutnya itu kita buat import data gambar. Kita buat file name. Di sini kita bikin dulu file 1 dan file name 1, kemudian di bawah ini jadi kita buat file name 2, dan kemudian kita pilih filenya. Di sini saya buka dulu ls-nya. Nah, di sini ada nih gambar PNG nih ya. Jadi kita masukkan namanya. Nah, kemudian kita buat di sini dengan B import, kita masukkan nama filenya yaitu file name 2. Kemudian jika kita run, nah di sini dinilai B-nya ini dapat 1 kali 1 gitu ya. Nah, ketika kita run, B-nya ini ada datanya, ini ada 100, color map-nya ada, alpha-nya ada. Nah, kemudian kalau kita ingin mengimportnya, kita buat di sini image B. Nah, selanjutnya itu adalah import data delimiter. Di sini kita pilih data 1B ya dengan koma, ada 1C dengan itu 2. Dan kemudian kita buat di sini file name 3. Nah, sama dengan kita masukkan di sini data 1B.txt. Nah, selanjutnya kita buat C sama dengan import data. Kita masukkan nama filenya file name 3. Dapat kita lihat ya C-nya itu di bawah, yaitu 2, 3, 3, 4, 4, 2, dan 5, 10. Nah, selanjutnya kita bisa masukkan di sini delimiter 3-nya.
delimiter 3. Di sini kita ganti menjadi data yang pertama. Terus kemudian kita masukkan di sini ya, karena data itu kan dia spasi dengan spasi. Jadi di sini kita buat delimiter 3-nya dengan spasi, kemudian kita tambahkan delimiter 3. Nah, ketika kita run, nah maka muncullah hasilnya ya, seperti yang di command window itu. Nah, kemudian kita copy dulu dan kita buat di bawahnya itu file name 4, datanya kita jadi ganti data 1B, kemudian delimiter 4, kemudian kita ganti di import datanya jadi file 4 delimiter 4. Kemudian C yang di atas itu kita ganti jadi C1 dan C yang di bawahnya menjadi C2. Kemudian kita run. Nah, kemudian kita lihat di command window-nya. Nah, ini C1, kemudian ini cell 2. Nah, kenapa ada jadi cell array? Karena dia di sini koma. Jadi, agar komanya hilang, jadi kita buat di delimiter 4-nya ini kita tambahkan komanya. Kemudian kita coba di command window C2. Nah, jadi import datanya sudah sesuai ya. Dia sesuai dengan apa yang digunakan. Tadi kan di data 1B dengan koma, jadi kita masukkan koma. Nah, file name 5, kemudian kita copy lagi dengan file name 5, data 1C, kemudian file name 4, kemudian delimiter 4, kemudian C-nya kita ganti jadi C3. Nah, kemudian di sini saya coba di command window 3. Nah, di sini dijelaskan bahwa dia pemisah menjadi titik koma, jadi kita buat titik koma. Nah, kita lihat kembali C3. Nah, kemudian muncullah nilai-nilainya C3-nya. Nah, kemudian ada ini kita keluarkan dulu. Nah, kemudian kita punya kasus lain ya, seperti data yang ini. Nah, dia punya headernya. Di sini ada Korea, Indonesia ya headernya. Kemudian di sini ada data yang satu lagi, yaitu ada 1 Indonesia, 2 Thailand. Nah, di data ini, nah dapat kita lihat ya perbedaan data 2 dan data 2A. Nah, data 2A ini tuh ya. Nah, selanjutnya kita buat file baru ya. Kita buat pendahuluannya clear dan clc. Kemudian kita buat di sini file name ini ya, data2.txt. Kita buat dulu judulnya import data dengan delimiter dan header. Nah, kemudian kita masukkan delimiternya sama dengan spasi ya, karena di sana tadi spasi, kita lihat di datanya tadi. Kemudian di sini kita punya data. Kita buat import data file name, delimiter. Kita save dulu ya, belum kita buat judul filenya. Kita buat import data 2. Dan selanjutnya ini kita run, maka akan muncul teks data, cold headersnya muncul ya, Korea, Indonesia. Kemudian kita lihat data, nah muncullah nilai data pada data 2-nya tadi ya. Kita lihat data teks datanya. Nah, di sini salah ya. Kita buat lagi data
kita teks data. Nah, baru muncul lagi ya dia ya. Jadi ada teks datanya, ada data teks datanya, dia ada searenya Korea dan Indonesia. Nah, jadi bisa kita buat ya di sini. Kita tunggu ya. Kita buat di sini headers sama dengan headersnya di sini sama dengan 1 ya. Saya buat sama dengan 1. Kemudian di sini saya lihat data call headers. Salah ya, data call headers. Nah, masih muncul ya teks data sama call headersnya. Data consider. Nah, muncullah dia cell array Korea Indonesia. Nah, selanjutnya itu bisa kita buat di sini Korea sama dengan data. Nah, di sini saya buat titik 2,1. Kemudian kita bisa lihat data. Kita buat dulu ya, ini tadi Korea, kemudian Indonesia dengan data dalam kurung 2,2. Kemudian kita run. Nah, kita lihat di sini di Korea. Nah, muncullah datanya 123 dan Indonesia 352. Nah, selanjutnya kita bisa membuat di sini figur 1. Kemudian kita buat plotnya di sini waktu, suhu Korea Indonesia. Nah, kemudian kita buat X labelnya itu data call headers. Call headers ya. Di sini dalam ininya 1,1. Kemudian kita buat lagi di labelnya. Kita buat ya labelnya ini data call headers 1,2. Nah, getaran malah muncullah figur satunya. Kita lihat ya pada layar. Di sini ada figur yang berbentuk seperti segitiga gitu ya. Nah, mungkin sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.